cukup aja 3 orang. Oke. Jadi belum nih. Apa ada siapin nanti kita panggil. Oke, Bapak-bapak, saya ucapkan selamat datang di ruang training ya. Saya minta semangatnya untuk memulai training kita di sore hari ini. Saya ucapkan semangat pagi. Setiap orang semangat selalu unggul dalam penggunaan kita. Oke, terima kasih atas waktunya untuk kita mengikuti training di siang hari ini, di sore hari ini ya. Jadi nanti kita akan melaksanakan training sebentar ya. Jadi kita akan materi kita di sore hari ini adalah terkait dengan mengelola pertolongan pertama pada kecelakaan. Oke, sebelum masuk ke materi, saya mau tanya dulu kepada bapak-bapak semua, apakah semua sehat? Sehat. Sudah makan? Sudah makan. Oke, saya mengikuti kelas ya. Siap. Siap ya. Oke, bapak-bapak, langsung saja ya. Untuk itu kita mulai materinya. Sebelum itu kenalkan dulu ya. Nama saya Yahya Ihsan Sanusi. Saya sarjana keperawatan ya. Untuk pendidikan saya yaitu S1 keperawatan Universitas Muhammadiyah Jember di Jawa Timur. Terus saya lanjut ke profesi perawat selama 10 tahun. Nah, untuk riwayat pendidikan saya yaitu sebagai riwayat pekerjaan saya sebagai paramedik di MP ya tahun 2017 sampai 2019. Terus sebagai emergency response crew ya di PT Petrosi tahun 2019 sampai 2021. Selanjutnya safety officer di PT Petrosi Tbk tahun 2021. Selanjutnya jadi foreman SE di PT NHA tahun 2022 sampai 2023. Nah, yang terakhir saya di sini sudah setahun ya. Itu kita mulai tahun 2023 sampai sekarang. Oke, untuk pengalaman mengajar saya sudah beberapa kali ada kesempatan mengajar beberapa materi terkait di P3K di beberapa tempat. Pertama yaitu pernah di Kalsel ya. Di Kalsel saya pernah melakukan pertolongan pertama dari kecelakaan yaitu pada event di bulan ketiga tahun 2015. Terus pemateri emergency response team volunteer training di PT Petrosi tahun 2019. Kemudian untuk selanjutnya pemateri safety riding di PT Batu Karisma Pemain pada event P3 tahun 2024. Oke, mungkin dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup ya. Oke, kalau begitu saya sudah berkenalan. Selanjutnya saya minta teman-teman untuk berkenalan ya. Mulai dari Bapak dulu, silakan. Bapak namanya siapa dan dari mana? Saya Harun, di supervisornya Geoscience. Oke, sudah lama di sini sebagai Sudah 2 tahun. 2 tahun ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak. Saya Gerson Derry, Ya. asal dari Purwonegiri. Oke. Ini sudah lama kerja di sini, sudah menjelang 11 tahun. 11 tahun. Oke, Pak. Siapa namanya panggilannya? John. Pak Jo. Oke, dari Mas siapa Mas? Mas Haru. Sekarang yang selanjutnya silakan perkenalkan diri. Bapak. Saya Lorenzi Purwa, Oke. asal dari Medan, Oke. bekerja di Safety Group sudah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Panggilannya siapa? Gini Pak. Gini, Mas Harun, Om John ya, sama Mas Ing. Oke, jadi panggilan saya tadi ya, kalau misalkan nanti ada pertanyaan di tengah-tengah sesi, langsung aja angkat tangan ya. Jadi biar kita lebih. Oke, sebelum itu teman-teman mungkin kita safety induction dulu ya, safety induction. Jadi kita biar tahu nanti pada saat proses kita belajar kita harus ngapain ketika ada kondisi-kondisi yang kita untuk meninggalkan ruangan. Nah, pertama untuk emergency exit ya, kita sekarang ada di rec hall ya. Kita nanti ada master point ya, master point kita pertama untuk area kebakaran itu ada di sebelah kiri kita, sebelah kanannya teman-teman ya, itu di area parkir kedua. Nah, untuk tsunami, kalau dari tsunami nanti kita akan naik ke jalur tsunami di atas, bisa melalui kiri sana ataupun nanti di sebelah kanan lewat kemah ya.
Selanjutnya toilet kita ada di belok kiri, nanti belok kanan ada di belakang gedung ini ya. Terus selama kita melakukan training, teman-teman diharapkan untuk menahan dulu ya yang merokok. Selanjutnya silahkan di silent untuk HP-nya. Biar nanti ada hal yang penting silahkan diangkat teleponnya untuk keluar kelas terlebih dahulu. Setuju teman-teman? Setuju. Oke ya. Oke, selanjutnya kita kontrak belajar dulu ya. Pertama teman-teman, pertama tadi ya kita dilarang rokok, HP di silent. Bila ada yang ditanyakan langsung angkat tangan ya. Terus semua juga harus menjaga situasi kelas untuk kondusif ya. Tidak boleh bergerak selama proses pembelajaran. Terus fokus menyimak dan mencatat bila perlu ya. Nanti berlaku reward dan punishment. Ya nanti bila teman-teman ada yang bertanya maka akan ada hadiahnya. Itu ya, setuju ya? Setuju. Terima kasih kalau gitu. Oke, sebelum itu mungkin kita refreshment terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, saya mau tanya ini sama Mas Gini. Mas Gini, kira-kira Mas Gini pernah nggak tahu apa sih itu P3K? P3K Ya, itu kotak emergency. kotak emergency ya, itu ya. Oke, kalau Om Jan, apa itu P3K Om Jan? Kalau biasa yang betul soal emergency tadi itu disiapkan contoh macam di mobil rumah kerja. Jadi kalau ketika ada emergency itu harus pertolongan pertama dulu, habis itu kita pilih. Oke, nanti apa itu? Alat untuk digunakan pertolongan pertama gitu ya. Oke Mas Harun, Ya, apa itu mungkin P3K yang Mas Harun ketahui saja? P3K ini adalah salah satu peralatan emergency, peralatan yang pertama itu dia ada kerja yang nanti bisa untuk seperti mengcover first aid case contohnya, atau sebelum kita mengantar korban ke klinik kita juga bisa membantu sedikit mengurangi dampak dari luka yang dihadapi oleh ibu tersebut. Kayaknya sudah benar-benar semua nih. Kayaknya nggak perlu bahas lagi. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Sudah dijawab semua. Apa saja tadi kita tentang P3K? Nah, itu tadi jawab. Jadi P3K nanti kita ulas. Jadi kalau tadi mungkin bahasanya menurut kita ya, nanti kita bahas bahasa terkait dengan undang-undangnya seperti apa. Nah, yang kedua sekarang, mengapa perlu P3K? Mas Kini, silakan. Kenapa sepenting kok harus ada P3K sih di tempat kita kerja? karena kalau Luar ada biasa. kalau di tempat kerja biasa kalau ada emergency seperti luka itu bisa langsung Gitu ya. cepat. Ya, oke, itu ya mungkin jawabannya dari Mas Kenny cukup jelas ya teman-teman. Kenapa perlu ber-P3K di tempat kerja? Nah, kalau sudah tahu begitu, berarti kita harus cari tahu nih. Nanti kayak apa sih di undang-undang diatur terkait dengan P3K? Nah, pentingnya kita membahas P3K itu terkait dengan ini. Pertama adalah di tempat kerja kita, ya, terutama di tambang ya, itu tidak lepas dari namanya bahaya. Setuju ya? Semua area pekerjaan di area tambang, mau itu di area kantor maupun di area tambang, itu mengandung bahaya. Maka ketika bahaya sudah ditemukan, maka kita nanti ketemu yang namanya resiko. Kalau resiko bahaya ketemu, akhirnya nanti ketemu yang namanya bisa terjadi insiden. Ya, insiden itu makin berakibat banyak seperti luka, ya, kerusakan properti dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah dapat mengakibatkan cedera pada pekerja atau manusianya. Kenapa? Ya itu tadi, karena bahayanya apabila tidak dikendalikan dengan baik, maka akan mengakibatkan cedera. Oleh karena itu, kalau ada manusia pasti kita butuh P3K. Kecuali nggak ada manusia di situ ya, kan tadi nggak mungkin. Pasti di mana ada manusia di situ, pasti ada di mana ada di mana pasti ada manusia. Kecuali robot semua ya. Oke, belum diselenggarakan P3K di tempat kerja. Nah, banyak perusahaan-perusahaan di luar sana yang tidak menyediakan P3K di tempat kerjanya, atau dia tidak tahu sebenarnya pemiliknya, saya mau usaha baru nih, saya mau bikin pabrik, ya kan? Ketika saya mau bikin pabrik, saya harus menyediakan berapa P3K untuk perusahaan saya. Kalau misalkan karyawan saya 1000, gitu kan? Nah, harus kita tahu, ya. Terus perlunya P3K di tempat kerja jadi ya masih sesuai. Oke. Jadi teman-teman tujuannya kita nanti setelah mengikuti pelatihan ini teman-teman nanti diharapkan untuk dapat mengelola atau
Minimal teman-teman harus tahu ketika ada manusia berapa itu kotak P3K berapa. Ya. Nah, pengertiannya pertama P3K di tempat kerja upaya memberikan pertolongan pertama secara tepat dan tepat kepada pekerja, buruh atau orang lain. Lebih spesifik kepada industri tambang ya. Memang kalau kita di sini bekerja di tambang. Selanjutnya adalah petugas P3K. Siapa sih itu? Adalah pekerja atau karyawan. Jadi kalau petugas itu bukan orang lain, ya karyawan sendiri yang menjadi petugas P3K. Ya, yang ditunjuk oleh pengurus atau pengusaha dan diserahkan tugas tambahan untuk melaksanakan P3K di tempat kerja. Jadi itu ya. Jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan pelatihan terkait dengan P3K, maka sudah menjadi petugas P3K. Tapi nanti setelah itu dikasih tunjuk sama pengusaha dan pengurus P3K. Nah, yang ketiga, fasilitas P3K di tempat kerja. Semua peralatan, perlengkapan dan bahan yang digunakan. Kira-kira apa itu? Fasilitas P3K. Mas Gini, fasilitas P3K kira-kira apa ada selain tempat P3K? gunting, Ya, gunting, oke. Apa lagi? Yang kasih kita tahu. Gerban, di situ alkohol, tadi, kemudian apa lagi? Ada perlukah kita P3K itu ada obat di sana? Obat sakit kepala misalnya? Harus ada obat kepala, apa sakit kepala itu boleh obat-obat yang lain. Contoh tadi Pak Giri bilang ini macam apa? Harus macam ada obat demam juga, jadi itu harus persiapan semua. Oke. Jangan cuma khusus macam luka saja. Nanti kita bahas belakangnya. Oke, Mas Harun, apa Mas kira-kira satu lagi Mas? Ya sesuai dengan ini ya kita mengatis ya. Beban, ada center, ada pipit, ada plastik, resek. Ini juga tempat fasilitas P3K harus terlihat jelas, ada sign juga. Oke. Siap, terima kasih jawabannya. Oke, untuk Om Jan nanti kita bahas. Oke, P3K di tempat kerja. Apa yang dimaksud P3K? Memberikan perawatan darurat pada korban sebelum pertolongan lebih lengkap diberikan oleh. Jadi hanya pertolongan pertama saja. Jadi tidak ada mengobati. Jadi obat tadi itu mengobati. Jadi kalau P3K itu hanya memberikan pertolongan pertama. P3K diberikan untuk apa? Pertama untuk menyelamatkan nyawa korban. Yang kedua meringankan penderitaan korban, mencegah cedera atau penyakit lebih parah, menunjang penyembuhan, mempertahankan daya tahan korban, mencarikan pertolongan yang lebih lanjut. Selanjutnya, program P3K di tempat kerja berisi apa? Pertama harus dimulai dari kebijakan, ya kebijakan perusahaan. Misalkan perusahaan itu kalau kita pernah dikasih sosialisasi terkait kebijakan ya, itu disuruh menganut tentang itu. Terus ada identifikasi dan evaluasi potensi bahaya, tingkat petugas P3K, penyediaan fasilitas P3K, pelaksanaan P3K, pemeliharaan pelaporan dan evaluasi. Jadi P3K juga harus dilaporkan. Oke, pertama teman-teman ini yang penting ya. Tadi kan kita bahas terkait dengan dasar hukum pelaksanaan P3K di tempat kerja apa sih? Kenapa kita melaksanakan itu? Nah ini sudah diatur oleh pemerintah ya. Pertama ada di Undang-Undang Nomor 90 tentang keselamatan kerja. Ya, yang kedua Permenaker Nomor 3 /Men/1982 tentang pelayanan kesehatan kerja. Yang ketiga Permenaker Nomor 16 Men 2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah untuk yang secara umum ya internasional Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 itu juga mengatur tentang perburuhan ya internasional, jadi mengenai hygiene dalam perniagaan dan tambang. Oke, next. Nah, ini yang diatur dalam undang-undang. Pertama, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mewajibkan kepada pengurus ya melaksanakan ketentuan dan syarat-syarat K3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, yaitu memberikan pertolongan itu. Ya, membina tenaga kerja dalam pemberian itu. Menetapkan syarat-syarat K3 dan tempat kerja yang bersihkan. Pertama adalah aspek teknis dan medis, yang kedua aspek prosedural, yang ketiga aspek SDM atau kompetensi dari petugas P3K. Nah, pengaturan pelaksanaan P3K di tempat kerja. Ya. Permenaker Nomor 15 ya, itu adalah dalam memberikan perlindungan ya
atau buruh, pekerja buruh yang mengalami kecelakaan di tempat kerja. Pertama, pengusaha atau pengurus wajib menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K. Pengurus wajib melaksanakan P3K di tempat kerja. Nah, sekarang kita bahas. Ya, kalau fasilitas P3K itu seperti apa bentuknya? Pertama adalah ruang P3K. Kalau di sini kira-kira di mana ruang P3K? Di klinik, Jadi ya, kalau di atas di office ini ada PKP ya. Yang kedua adalah kotak P3K dan isinya. Ada di setiap kantor? Ada ya. Oke. Yang ketiga adalah alat evakuasi dan alat transportasi. Jadi alat transportasi. Nah, alat evakuasi dan transportasi ini adalah misalkan contohnya seperti basket, stretcher, ya. Transportasi adalah misalkan ambulan. Nah, itu contohnya. Fasilitas tambahan berupa APD atau perawatan khusus yang bekerja yang memiliki potensi bahaya yang bersifat khusus. Contohnya apa misalkan? Ketika kita menangani seorang korban, misalkan ketika dia berdarah-darah, kita harus menggunakan sarung tangan latex. Baik korban itu berdarah atau tidak, kita harus menggunakan sarung tangan untuk melindungi kita ya, supaya apa? Kita tidak terkena penyakit yang menular. Kita kan nggak tahu dia sakit apa. Ya. Nah, ruang P3K, bagaimana sih aturannya ruang P3K itu? Nah, contohnya seperti ini. Wajib menyediakan ruang P3K di tempat kerja bila mempekerjakan pertama adalah 100 orang atau lebih, kurang dari 200 orang dengan potensi bahaya yang tinggi. Ya. Terus yang kedua persyaratan ruang P3K meliputi lokasi P3K. Lokasinya seperti apa? Dekat dengan toilet, ya. Dekat dengan jalan keluar, ya. Mudah dijangkau dari area kerja dan dekat dengan tempat parkir. Yang sudah B terus minimal menampung satu tempat tidur pasien dan ada ruang gerak petugas P3K serta fasilitas lainnya. Ya. Oke, Mas Agus silahkan bergabung. Oke, terima kasih ya. Dari mana Mas Agus? Ya dari Ambil Oke, terima kasih Mas Agus sudah datang. Silahkan isi absen terlebih dahulu. Ya, sambil menyimak Mas Agus ya. Oke, silakan diberi saja dan diberi tanda dengan papan nama jelas dan mudah terlihat. Jadi contohnya adalah seperti ini ya. Jadi ruang P3K rumah kerja itu minimal harus ada kasur bednya ya, luas areanya cukup. Nah, setelah itu ada kursi, ya. Ini ada galonnya, ada untuk membersihkan alatnya, stretchernya dan obat-obatan yang sifatnya itu hanya melakukan pertolongan. Nah, kotak P3K, persyaratan kotak P3K itu adalah hanya bahannya harus kuat, mudah dipindah dan diberi label. Kotak P3K tersebut berwarna dasar putih dengan lambang P3K berwarna hijau. Tidak boleh diisi atau hal yang dibutuhkan untuk melaksanakan P3K di tempat kerja. Ya, jadi tidak boleh ada alat-alat lain selain yang ada di list, selain yang ada di daftar isi. Selanjutnya penempatan kotak P3K, isi kotak P3K. Ya. Nah, penempatan kotak P3K pertama harus mudah dijangkau, mudah dilihat, diberi tanda arah yang jelas, cukup cahaya dan mudah diingat. Disesuaikan dengan jumlah pekerja buruh, ya, dalam tempat buruh berjarak 500 meter atau lebih masing-masing dari itu. Jadi tidak boleh terlalu jauh dari lokasi area kerja. Terus pada gedung bertingkat, maka setiap lantai harus ada kotak P3K. Ada gedung bertingkat. Oke ya. Soalnya ini daftar isi kotak P3K. Jadi teman-teman daftar isinya ini hanya ini saja. Tidak boleh ada obat-obatan yang punya. Jadi kotak P3K tidak boleh ada obat-obatan. Khusus untuk P3K. Nah, kalau misalkan butuh obat, nanti langsung fasilitasi. Oke ya. Nah, kotak P3K itu ada 3 jenis, A, B, dan C. Jadi ketika kurang dari 26 pekerja, maka jenis kotak P3K-nya A, 1 kotak C. Ketika 26 sampai 50 pekerja, 1 kotak B atau 2 kotak A. Ya. Nah, itu ya teman-teman. 1 kotak B setara dengan 1 kotak A, 1 kotak C setara dengan 2 kotak B. Itu ya ukuran. Nah, selanjutnya kita bahas terkait dengan petugas P3K. Siapa sih sebenarnya petugas P3K? Petugas P3K adalah orang yang ditugaskan menjadi orang yang melakukan pertolongan, ya, atau setelah dia mendapatkan lisensi atau buku kegiatan P3K. Ya, jadi ini nanti setelah setelah teman-teman mendapatkan training, maka teman-teman mendapatkan buku, ya, panduannya dan isiannya untuk melaksanakan
yang namanya pertolongan pertama. Terus bagaimana cara mendapatkan lisensi? Pertama adalah bekerja pada perusahaan yang sudah seperti yang di sini misalkan yang bersangkutan sehat jasmani rohani, bersedia ditunjuk menjadi petugas P3K, memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang P3K. Itu kan tadi sudah dilakukan training, gitu ya. Oke, nah seleksinya seperti ini: dewasa, dapat dipercaya, dapat bertanggung jawab, tetap tenang dalam keadaan emergensi, dapat meninggalkan pekerjaan bila ada panggilan, menyukai tugas P3K, mampu mengatasi orang banyak. Kadang kita kalau melaksanakan pekerjaan untuk menangani pertolongan itu kita bukan hanya menghadapi korbannya, tapi juga menghadapi orang lain. Nah, gitu ya. Nah ini adalah rasio ketika kita harus berapa orang sih tadi saya bilang ya, berapa orang sih tadi kita harus menempatkan orang untuk menjadi petugas P3K. Ketika itu dia tempat kerja dengan bahaya rendah, maka bisa 1 orang. Ketika lebih dari 150 orang dengan bahaya rendah, maka 1 orang di setiap 150 atau kurang. Yang kedua, ketika beresiko tinggi, kurang dari 100 1 orang, lebih dari 100 adalah 1 orang di setiap 100 orang. Gitu ya. Di setiap 1 orang. Misalkan 150, berarti harus 2 minimal. Ya. Oke, petugas P3K pertama dia ya akan melaksanakan pertolongan pertama, mengatur terjadi tugas P3K. Pertama, tempat kerjanya dengan unit kerja itu tidak terlalu jauh. Ya, tempat kerja di sekitar pantai, misalnya. Terus tempat kerja dengan jadwal kerja shift sesuai dengan jumlah pekerja. Jadi sebisa mungkin di setiap shift itu ada. Kalau kita di sini setiap hari Minggu atau setiap bulan sekali, mesti teman-teman mendapat training yang sama ya untuk refresh terkait dengan P3K. Nah, bagaimana cara membedakan orang ini petugas P3K dan bukan? Ya, pertama pengurus wajib memasang pemberitahuan tentang nama, di mana ada klinik, di mana ada FAP, ada klinik untuk yang di pos ya. Terus yang kedua harus ada tandanya, ya bisa logo atau apa itu yang menandakan bahwa teman-teman adalah orang yang sudah dilatih menjadi petugas P3K. Nah, tugas petugas P3K pertama melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja, merawat fasilitas P3K, mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku kegiatan dan melakukan kegiatan P3K. Oke? Nah, ini tadi yang saya bilang. Kenapa kita harus melaksanakan alat pelindungan ini? Nah, ini ya teman-teman terkait dengan kewaspadaan universal. Jadi kita tidak tahu ya. Jadi ini kan darah ya. Ini darah. Ada yang alergi atau takut? Enggak ya? Tidak. Oke ya. Jadi ini kan darah ya. Teman-teman ini adalah tempat menularnya penyakit yang kita nggak tahu orang itu sebenarnya sakit apa sebelumnya. Yang paling berbahaya adalah ketika ada penyakit hepatitis B dan HIV/AIDS, karena dia menular melalui cairan tubuh. Maka dari itu kita harus menggunakan sarung tangan yang tersedia di P3K ya. Nah, apa sih yang disebut tadi adalah universal precaution. Jadi ketika kita menjadi petugas P3K, kita harus menerapkan itu. Kita menggunakan sarung tangan, masker. Kenapa? Karena kita harus menangani kita dari benda-benda yang tajam, ya. Terus tentunya kita harus cuci tangan sebelum melaksanakan dan sesudah melaksanakan. Terus penggunaan pelindung, itu ya, harus membuang sisa darah, cairan tubuh yang tercemar itu di tempat yang khusus, ya. Dikasih tanda bahwa itu adalah sampah medis. Peralatan yang tercemar dilakukan sterilisasi dengan menggunakan disinfektan secara tepat, bisa menggunakan alkohol ya. Ini sudah termasuk disinfektan. Kain kotor dilakukan pencucian dengan deterjen dan bahan diisi disinfektan dengan temperatur 80 derajat. Nah, itu ya teman-teman terkait dengan universal precaution. Pentingnya kita melakukan perlindungan untuk kita. Nah, ini teman-teman. Jadi setelah teman-teman tadi sudah tahu nih fasilitas P3K itu apa, ya. Selanjutnya tadi petugas P3K tugasnya apa, isi kotak P3K tahunya apa ya. Terus kita melakukan identifikasi. Nah, sekarang adalah bagaimana dengan laporan pengelolaan P3K. Nah, laporan P3K itu kita jadikan satu dengan laporan pengelolaan P3K, ya, yang harus dilaporkan kepada dinas terkait, ya, yaitu di dalamnya adalah Disnaker itu selama 3 bulan atau misalkan Januari sampai dengan Maret, bulan April harus dilaporkan. Apa sih yang diisi? Nah, kita lihat ini. Apa sih yang diisi? Pertama, data perusahaan. Yang kedua, data jumlah karyawan, ya. Setelah itu data tahun dibentuknya P3K, data semuanya ya. Itu berikan data tenaga ahli, misalkan di situ tenaga ahli siapa? Ada dokter, ya, ada perawat, ada bidan, itu diisi.
Oke, selanjutnya data jumlah P ini ya. Misalkan ada IRT, nah boleh ditulis di sini. Tanggap darurat. Di sini diisi sesuai dengan apa adakah ini terkait dengan yang digunakan ya, sarana prasarana ketiga. Selanjutnya adalah terkait dengan fasilitas, apakah ada kantin dan sebagainya. Itu harus dilaporkan kepada disnaker. Nah, ini adalah kegiatannya. Bagaimana kita meeting dalam 1 bulan sekali, apakah dilaksanakan, apakah ada kegiatan-kegiatan lain yang digunakan di selama pelaksanaan bulan bersama. Oke ya. Mungkin itu ya teman-teman. Nah, nanti kita ada praktek terkait misi ini. Jadi nanti kita sama-sama mengisi supaya teman-teman bisa ketika diminta untuk melaporkan dengan laporan ya. Oke. Kesimpulan. Oke, pertama teman-teman kita bahas sedikit ya. Apa tadi undang-undang yang menjadi dasar P3K? Buku nomor berapa? Masih ingat? Undang tahun 1970 Nomor? Oke. nomor 1 ya. Oke, yang kedua, bagaimana syarat fasilitas P3K? kurang lebih dari 100, yaitu terdiri dari 1 orang. Terus Jumlah P3K ya, jumlah P3K. Ketika dia 100 orang, maka dia harus ada 1 orang. orang. Oke. Terkait dengan APD tadi, kenapa kita sebut menggunakan APD? Karena negara harus bisa bertahan dan sampai penyakitnya tidak menular. Oke. Menurut kita ya, nanti menghindari penyakit menggunakan APD. Oke. Sekarang berapa bulan sekali kita harus melaporkan kegiatan P3K teman-teman? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Mantap sekali. Oke, mungkin itu ya kesimpulan hari ini teman-teman terkait dengan itu. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mungkin dari ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada? Cukup? Oke, cukup ya. Kalau begitu setelah ini kita akan melatihan ya. Kita istirahat dulu setelah ini. Kita akan latihan membuat laporan P3K. Sebelum itu marilah kita akhiri pertemuan kita di siang hari ini ya. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa di berdoa selesai. Saya akhiri. Semangat pagi. Siap orang, selamat selalu. Unggul dalam pembangunan berkelanjutan. Oke, 26 menit. Gantian. Kemana sekarang mau terus? Halo.